Shalom para pendengar semua. Terpujilah Dia Allah Tuhan kita, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah. Kenyataan ini sangat pasti dan benar, karena anugerah-Nya kita semua masih diberi kesempatan hari ini untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Berharap saudara melalui perkongsian ini, kita semua sama-sama diberkati oleh Roh Kudus Allah. Saudara sekalian, mungkin Anda pernah mendengar kalimat tentang Alfa dan Omega. Dan Anda masih tertanya-tanya dalam pikiran Anda, apakah maksud penting yang terkandung pada kalimat Alfa dan Omega tersebut? Nah, kalimat Alfa dan Omega memang ada tercatat dalam Alkitab suci yang diimani oleh umat Kristen yang percaya. Ayat itu tercatat dalam kitab Wahyu bab 1 ayat yang ke-8. Kata firman Tuhan, "Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada sekarang, yang ada dahulu, dan yang akan datang." Saudara, sahabat semua, untuk meresponi pertanyaan pada awal tadi, apakah maksud Alfa dan Omega, mari kita ketahuinya dan pelajarinya bersama melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Alfa adalah huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir dalam alfabet Yunani. Ini melambangkan bahwa Tuhan kita adalah yang awal dan yang akhir dari segala sesuatu. Benar, Dia ada di awal segala sesuatu dan Dia akan ada di akhir segala sesuatu. Hal yang kedua, Alfa dan Omega adalah firman Allah. Benar bahwa penulis kitab Wahyu, yaitu Rasul Yohanes, mengidentifikasi bahwa penyataan ini sememangnya berasal langsung dari Tuhan Allah. Hal ini menekankan authority dan keabadian pribadi Tuhan itu sendiri. Hal yang ketiga, Alfa dan Omega adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Hal ini menegaskan tentang sifat kekal Tuhan Allah kita. Dia ada di masa kini, di masa lalu, dan di masa hadapan. Tuhan tidak terbatas atau dibatasi dengan peredaran waktu, dan keberadaannya meliputi semua zaman manusia. Hal yang keempat, terakhir, Alfa dan Omega adalah menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Gelar ini menekankan kuasa dan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan memiliki otoritas tertinggi dan tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan dan kedaulatannya. Oleh itu saudara, dalam konteks kitab Wahyu ini, ayat ini sebenarnya menegaskan tentang kehadiran dan kuasa Tuhan di tengah-tengah penglihatan apokaliptik yang diterima oleh Rasul Yohanes. Hal ini memberikan keyakinan kepada kita semua sebagai pembaca bahwa Tuhan yang kekal dan Maha Kuasa adalah Allah yang memegang kendali terhadap masa lalu, masa kini, dan masa depan hidup kita sebagai manusia, termasuklah segala peristiwa yang akan terjadi selepas ini. Untuk itu, teguhkanlah iman kita untuk terus percaya bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus merupakan pribadi Allah yang esa satu-satunya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.